Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang waktu paruh. Jadi dari sebanyak inti yang ditinjau, kapan inti akan meluruh untuk terakhir kalinya? Atau kapan inti induk akan habis meluruh semuanya? Jadi kan kita masih menyisakan pertanyaan. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana caranya kita bisa mengetahui jumlah inti yang sudah meluruh dan yang belum meluruh. Kemudian laju peluruhannya itu seberapa cepat menggunakan A itu ya. Nah sekarang kita ingin tahu ini kapan terakhir kali atau kira-kira inti yang kita tinjau itu habis meluruh itu kapan gitu. Peluruhannya itu terakhir itu terjadi kapan. Nah sayangnya kita akan mengalami kesulitan untuk menemukan jawaban ini. Jadi kapan inti meluruh itu kita akan kesulitan gitu. Jadi yang bisa kita amati itu adalah waktu paruh. Apa itu waktu paruh? Ya sesuai dengan namanya ya. Jadi waktu paruh atau biasanya T setengah itu adalah waktu di mana jumlah inti atau aktivitas tinggal separuh dari jumlah semula. Jadi kalau semisal awalnya kita punya inti induk itu sebanyak 100 ya, maka T setengah itu adalah waktu ketika jumlah inti induk itu sudah berkurang setengah. Jadi sudah berkurang menjadi 50. Itu namanya waktu paruh. Nah, kita dapat mendefinisikan waktu paruh itu dari persamaan 4 ya di video sebelumnya ya. Dengan mensubstitusikan T-nya itu diganti menjadi T setengah. Jadi kan awalnya di persamaan 4 itu kan NT sama dengan N0 eksponensial minus lambda T setengah. Nah, T-nya itu kita ganti dengan T setengah. Jadinya NT setengah sama dengan N0 eksponensial minus lambda T setengah. Nah, dengan NT setengah adalah inti induk yang sudah berkurang separuh, sehingga jadi kan inti induk yang sudah berkurang separuh ya. Jadinya NT setengah itu kan berarti N0 per 2 ya. NT setengah itu inti induk yang sudah berkurang separuh, berarti N0 per 2. Jadi NT setengah kita substitusikan menjadi N0 per 2 sama dengan N0 eksponensial minus lambda T setengah. Nah ini kan ada ruas kanan kiri, ada N0, kita bisa coret-coret sehingga kita punya setengah sama dengan eksponensial minus lambda T setengah. Nah ini kalau kita gambarkan ya, kalau digambarkan menjadi gambar 2. Nah ini T setengah, ini 2 T setengah. Kemudian ini ada A0 per 4, A0 setengah. Ini A0. Jadi ini T setengah, kalau ini sumbu X-nya adalah T, sumbu Y-nya adalah aktivitas. Kalau tadi kan T waktu paruh itu kan bisa didefinisikan sebagai waktu di mana jumlah inti berkurang setengah atau aktivitasnya sudah setengah. Nah kalau di sini aktivitas setengah ya, jadi waktu paruh itu adalah waktu ketika aktivitasnya itu sudah separuh. Ya. Nah, untuk mendapatkan waktu paruh, jadi di persamaan 9 itu kan kita belum mendapatkan waktu paruh ya. Untuk mendapatkan waktu paruh, sedangkan waktu paruh T setengah itu kan ada di dalam argumen eksponensial. Nah, untuk mendapatkan argumen yang ada di eksponensial, maka kedua ruas harus kita logaritmakan natural. Jadi ruas kanan kiri kita logaritmakan natural, kita ln kan. Jadi ln setengah sama dengan ln eksponensial minus lambda T setengah. Nah, ln eksponensial itu berarti tinggal argumennya saja ya. Jadi kita punya ln setengah sama dengan minus lambda T setengah. Sehingga kita dapatkan T setengah itu sama dengan minus ln setengah per lambda. Nah, ln setengah sendiri bisa kita hitung. Jadi waktu paruh atau T setengah itu sama dengan 0,693 per lambda. Sehingga kita mendapatkan waktu paruh itu sama dengan minus 0,693 per lambda. Kemudian setelah kita mendapatkan waktu paruh, kita bisa mencari umur rata-rata. Ya seperti halnya kita manusia gitu ya. Manusia itu kalau menurut ini kan umatnya Nabi Muhammad itu rata-rata umurnya 63 tahun gitu ya. Tapi kan manusia kan nggak ada yang tahu ya umurnya berapa. Dari sekian banyak manusia misalnya, dari satu kelas kita misalnya ya, satu kelas kita misalnya ada 20 orang, dari 20 orang ini kita nggak ada yang tahu umurnya itu akan sampai berapa ya.
Ya wallahu alam ya, ada yang meninggal di umur misalnya 30, 40, 50, wallahu alam kita nggak ada yang tahu. Nah sama seperti inti seperti itu ya. Jadi kita nggak ada yang tahu meluruhnya kapan, matinya kapan. Nah mungkin umur rata-ratanya itu ada berapa gitu. Jadi kalau misalnya manusia umur rata-ratanya 63 kan bukan berarti nggak ada yang umurnya lebih dari 63 ya. Jadi ada yang sampai berumur 100 tahun gitu ya, panjang umur sampai 100 tahun gitu ya. Bagaimanapun kalau misalnya seberapapun umur yang dicatatkan oleh kita, yang dicatatkan oleh Allah kepada kita ya, semoga umur kita itu bermanfaat gitu ya. Jadi inti juga seperti itu ya. Jadi sekian misalnya kita punya 100 inti, kita enggak tahu nih yang meluruh. Kalau misalnya meluruh duluan berarti artinya kan dia umurnya kan lebih pendek ya. Meluruh terakhir berarti dia lebih panjang umur gitu ya. Nah, umur rata-ratanya itu tahu sama dengan integral 0 sampai tak hingga T dNt dibagi dengan integral N0 sampai dengan 0 dNt. Ya, ini umur rata-rata. Jadi ini dNt per dNt, T dNt per T dNt. Nah, pembilang pada persamaan 11 itu terdapat variabel T ya, sehingga kita harus merubah bentuk dNt menjadi variabel waktu dengan menurunkan persamaan 4. Jadi kan ini kan ada pembilang sama penyebut, pembilang ini kan di dNt, di depannya ada T. Ya, jadi kan di sini dNt, nt-nya itu fungsi T. Maka kita nggak bisa sembarangan langsung integralkan. Kita harus merubah dNt ini ke fungsi T dengan cara menurunkan persamaan 4. Jadi persamaan 4 nt sama dengan n0 eksponensial minus lambda t. Kalau kita turunkan, diferensialkan, jadi kita punya dNt sama dengan n0 minus lambda eksponensial minus lambda t dt. Nah, ini kita substitusikan dNt ini kita substitusikan ke persamaan 11. Sehingga kita punya persamaan tau itu sama dengan integral 0 sampai tak hingga t n0 minus lambda eksponensial minus lambda t dt ya. Jadi yang atas ini kan diintegralkan terhadap waktu. Waktu di sini dari 0 sampai tak hingga. Ya. Jadi batas waktu di sini dari 0 sampai tak hingga. Nah, sedangkan yang penyebutnya di sini kan dNt saja. Kita nggak usah dirubah menjadi t ya. Karena kan di sini kan nggak ada variabel t, jadi lebih sederhana. Jadi dNt berarti ini kan jumlah inti induk ya. Inti induk itu kan dari inti induk mula-mula sampai dengan inti induk waktu ke t ya. Nah, waktu yang ke t 0 ya. Ini 0 ya, sorry. Nah, kenapa 0? Karena kan awalnya inti induk itu kan n0. Kemudian sampai batas akhir, sampai umurnya habis, itu kan berarti kan inti induk itu jumlahnya 0. Ya. Jadi jumlah inti induk itu dari n0 sampai dengan 0. Karena kan kita nyari umur hitungannya ya umur maksimal ya, umur maksimal yang bisa dicapai gitu ya. Ketika waktu maksimal terakhir terjadi peluruhan berarti kan jumlah inti induknya itu sudah 0. Nah, ini kita tinggal yang ada konstantanya bisa kita keluarkan, minus lambda n0. Kemudian di sini ada t eksponensial minus lambda t dt. Kemudian yang bawah itu integral n0 0 dnt. Ini kan mudah ya, yang bawah integralnya berarti kan nt dievaluasi dari n0 sampai dengan 0. Nah, sekarang yang atas ya, ini bisa coret-coret dulu ya. Ini n0-nya bisa kita coret-coret dulu sehingga kita punya persamaan tau itu sama dengan lambda integral dari 0 sampai tak hingga t eksponensial minus lambda t dt. Nah, untuk mengevaluasi integral persamaan 14 itu kita bisa menggunakan integral fungsi gamma. Jadi kita bisa pakai trik. Ini integral fungsi gamma sudah Anda dapatkan di Matfis 2. Ya, Matfis 2. Nah, di sini ciri-ciri kapan kita bisa menggunakan fungsi gamma. Yang pertama adalah batasnya itu dari 0 sampai tak hingga. Jadi kalau misalnya Anda menemukan integral kok batasnya dari 0 sampai tak hingga, kemudian fungsinya bentuknya itu adalah eksponensial pangkat t min 1 eksponensial minus x. Jadi kalau misalnya fungsinya x pangkat t min 1 eksponensial minus x dan integralnya dari 0 sampai tak hingga, berarti kita bisa menggunakan integral fungsi gamma. Nah, dengan gamma t, kalau semisal t-nya itu bulat, maka
rumusnya adalah T-1 faktorial. Jadi nanti kalau rumusnya di sini adalah gamanya itu adalah gamma 2, berarti di sini 2 min 1 faktorial, jadi 1 faktorial. Nah, kalau misalnya T-nya itu pecahan, gamma T sama dengan T min 1 gamma T. Jadi kalau misalnya T-nya itu pecahan, misalnya 3/2, ya, gamma 3/2 itu berarti nanti di sini setengah gamma setengah, ya. T min 1-nya itu kan berarti, ini harusnya min 1. Nah, gini ya, sorry ya. Jadi ini harusnya adalah gamma T kalau misalnya pecahan adalah T min 1 gamma T min 1. Jadi gamma 3/2 itu sama dengan setengah gamma setengah, ya. Kalau misalnya gamma setengah sendiri nilainya adalah akar pi. Nah, persamaan 14 itu sama persis dengan bentuk integral fungsi gamma. Jadi ada T, ya. Ini T eksponensial minus lambda T dt. Jadi kan T ini kan analogi dengan X T min 1. Cuma di sini pangkatnya kan 1 ya. T min 1-nya di sini pangkatnya 1. Kemudian eksponensial minus lambda T. Nah, minus lambda T ini kan sama dengan minus X ini ya. Ini kan sama ini. Nah, biar sama persis ya, kalau kayak gini kita nggak bisa langsung evaluasi ya, nggak bisa langsung kita pakai. Nah, kita harus misalkan. Nah, untuk memisalkan kita bisa pakai trik. Kalau misalnya Anda nanti ketemu dengan integral yang seperti ini, yang dimisalkan adalah argumen yang ada di eksponensial. Jadi di sini minus lambda T itu sama dengan minus X. Jadi kita misalkan ya. X itu sama dengan lambda T, sehingga dx-nya itu sama dengan lambda dt. Nah, atau dt-nya itu sama dengan 1/, lambda dx. Sehingga kalau kita masukkan ya permisalan ini lambdanya bisa kita keluarkan karena dia konstanta ya. Integral 0 sampai t hingga t eksponensial minus lambda t dt. T-nya kita ganti menjadi 1/, lambda x. Ya, t-nya kita bisa ganti dari sini ya. T-nya bisa kita ganti menjadi 1/, lambda x. Kemudian eksponensial minus lambda t itu kita ganti menjadi eksponensial minus x. Kemudian dt kita ganti dengan 1/, lambda dx. Oke. Nah, sekarang di sini ada 1/, ada 1/, berarti 1/, lambdanya itu pangkat 2. Di sini ada lambda. Nah, integralnya berarti 0 sampai tak hingga eksponens x eksponensial minus x, atau di sini x-nya itu pangkat 1 dx. Nah, ini kan sama persis ini. Ini sama persis ya. Ini bentuk ini sama persis dengan fungsi gamma. Nah, di sini 1 kita tinggal nyocokkan saja. 1 itu sama dengan T min 1. Jadi T min 1-nya itu sama dengan 1 sehingga T-nya sama dengan 2. Jadi T itu sama dengan 1 plus 1, 2 ya. Sehingga T di sini kan bilangan bulat. Jadi gamma 2 itu sama dengan T min 1 faktorial. Jadinya 1 faktorial. 1 faktorial itu sama dengan 1. Jadi hasil integral ini adalah lambda 1/, lambda kuadrat gamma 2. Gamma 2 ini nilainya 1. Sehingga hasil integralnya adalah 1/, lambda. Nah, 1/, lambda ya. Jadi ini coret-coret 1/, lambda. Kemudian jadi hasil integralnya adalah 1/, lambda. Oke ya. 1/, lambda. Jadi umur rata-rata inti adalah tau sama dengan 1/, lambda. Ya, umur rata-rata inti itu adalah tau sama dengan 1/, lambda, persamaan 15. Nah, dengan menggunakan persamaan 10, umur rata-rata juga bisa kita tuliskan sebagai tau sama dengan, jadi lambdanya kita ganti dengan waktu paruh itu ya. Jadi tau sama dengan T setengah per 0,693.